warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Menjadi Imam akan mewawancarai pada hari ini dengan Bapak Irwanto sebagai Imam Masjid di Sungai Bangi. Kami akan menanyakan tentang suluk. Ini dari tugas wawancara, kau nanya tentang suluk, Pak. Dan dari Bapak, suluk itu apa, Pak? Namanya Kie bisa kalau dijawab kalau untuk pengajian tasawufnya itu semacam guru namanya kan, untuk membimbing, mengarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ruang-ruang tempat untuk suluk itu, ada namanya, bisa dikatakan kamar-kamar kecil. Disitulah menyendiri, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang suluk itu artinya mendekatkan diri atau berjalan meningkatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwa atau hati dan untuk bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sementara jawabannya. Kalau lebih silakan. Adanya Pak, itu biasanya ada kegiatan tertentu atau hari tertentunya nggak, Pak? Kalau sudah memang ada kegiatan tertentu. Untuk lamanya ngelakuin suluk itu berapa lama, Pak? Suluk itu macam-macam. Itu kalau yang lebih umumnya suluk itu sampai 20 hari. Tapi ada juga guru yang boleh sampai yang 15 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Tapi yang umumnya suluk itu dijualnya 40 hari yang dibuat oleh guru-guru tarikat. Kalau ini Pak, kalau kita kan ada gerakannya nih, kalau suluk itu gerakannya gimana, Pak? Kita zikir kan ada yang nutupin badan gitu. Ya. Gitu. Mungkin ada ritualnya itu atau pelaksanaan itu dengan cara-cara tertentu, mungkin hidupnya, mungkin cara pelaksanaan zikirnya di awal, caranya supaya ingatan atau istilahnya bahasa tarikat itu tasawuf itu makrifat, ingatan kepada Allah itu lebih terfokus. Mungkin dipakai dengan adanya kelambu, ada pintu ditutup. Bahkan di awal itu kalau orang sebelumnya di awal dengan salat mandi taubat, dengan salat taubat, makan yang berdarah, makan daging seperti itu karena nanti menahan hawa nafsu. Kalau masih bergiliran atau dalam diri kita itu masih banyak yang akan mengganggu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sulit untuk melaksanakan cara itu. Dikurangi atau bahkan dihilangkan makan yang berdarah itu tadi. Itu cara untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah itu Pak, belajar tentang suluk itu yang katanya harus puasa dan zikir itu selama 40 hari itu Pak, yang banyak orang gagal gitu untuk melaksanakan suluk. Memang sebagian tadi untuk ritualnya suluk itu memang yang umumnya sampai 40 hari. Bukan ada juga yang dilaksanakan langsung dengan cara puasa, dengan cara berzikir, tapi bukan diwajibkan berpuasa, tapi menjaga yang dimakan itu. Karena kalau semakin kita banyak makan, itu akan menjauhkan diri. Contoh, banyak ngantuknya, banyak malasnya, jauh dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya yang dijaga yang puasa, dan bukan tidak makan, bukan tidak minum, tapi makan yang membuat hawa nafsu terganggu dalam ingat Tuhan atau dalam mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Siap. Kan misalkan seseorang udah menjalani suluk gitu kan Pak, ada setelah orang itu menjalani suluk ada perubahan yang signifikan nggak Pak? Jelas ada signifikan
kalau memang sudah menjalankan aturan-aturan yang ada dalam tata cara pelaksanaan subuh itu pertama sekali bisa menjaga diri. Yang pertama sekali tentu dari perbuatan keji dan muka, karena sudah dilatih supaya ingat berobat Subhanahu wa Ta'ala, ditahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita tidak terjerumus ke dalam berbuat dosa. Itu banyak ingat Allah, sudah memaafkan orang lain, penyabar, itu efek yang hasil dari pelaksanaan subuh. Oh iya, suluk itu melakukannya sendiri-sendiri Pak atau Kalau berkelompok? untuk dalam ruangan apa itu sendiri-sendiri, tapi ada guru yang nanti yang mengajarkan bagaimana cara zikirnya, bagaimana cara mengingat Allahnya, itu ada namanya kalau disuruh itu dalam itu kan seperti itu mursyid namanya, ada mursyid yang mengajarkan. Tapi untuk di masalah ini itu bisa berkelompoknya banyak, tapi dalam ruang itu cuma satu-satu. Seperti itu maka kalau Sedikit menyudut berarti ya, Pak? kalau saya ada anak sama di sini di bulan 2 banyak teman-teman kecilnya itu biarlah di bulan 2 yang kami pernah mengajar sebelum dengan dia bulan 2 yang dekat besar apa namanya dalam itu bukan ikan larangan yang tidak boleh dimakan ikan. Dalam pelaksanaan suluk tuh ada larangannya nggak? Jadi seperti itu sampaikan tadi, seperti menahan tadi contoh selama subuh itu tidak boleh ke rumah, ke keluarga, atau bagi yang punya suami itu istri itu ada mungkin seperti itu tidak boleh malam di rumah atau selama 40 hari itu contoh lokasi di sini itu masalah ini yang selama 40 hari ini masalah atau di masjid. Yang makanan tadi kan tidak boleh makan daging selama subuh itu, tadi yang berdarah pokoknya itulah itu yang sepakat. Bapak pernah melaksanakan suluk? Kalau bilang tadi kalau di sini kita berpahamkan syariatnya sholat, kita juga membuat ibadah ritual atau zikir mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang cara suluk, tapi kita pernah belajar dari Aswandi yang dengan cara suluk, tapi baru itu namanya sebelum melaksanakan ini suluk itu namanya pernah dengan kemudian yang tidak selalu tidak. Jadi tidak beda, kalau sekali itu beda ritual zikirnya. Untuk kedekatan diri contoh zikir sebanyak 70.000 sampai tamat jadi akan untuk orang tua, untuk ayah, untuk ibu, untuk guru, kemudian dengan sholat berjamaah selama 40 hari itu ritualnya untuk dekat sekalian amalkan kita. Tujuannya yang intinya mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu untuk menjaga hati dan jiwa bersama tujuan berjalan itu cara pelaksanaan juga sudah ingat orang yang tersebut. Dalam melaksanakan makasih atas waktu yang Bapak berikan dan ilmu yang Bapak kasih kepada kami, ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.